Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika, kelas 6A, kelompok 4, yang beranggotakan 6 orang, yaitu Amalia Fitriani, Cesar Nugraheni Pramesti, Delvia Riastuti, Erlangga Alam, Rizky Anugrawati, Zaira Asnasalisa. Di sini kami akan membahas tentang bilangan kompleks. Nah, pada bahasan ini akan terbagi menjadi 6 bahasan nih teman-teman. Untuk bahasan pertama yaitu definisi bilangan kompleks, yang kedua yaitu operasi bilangan kompleks, yang ketiga yaitu conjugate bilangan kompleks, yang keempat itu bentuk pola bilangan kompleks. Nah, yang kelima pangkat bilangan kompleks, dan terakhir akar bilangan kompleks. Nah, yang untuk definisi bilangan kompleks itu kita bisa lihat di sini teman-teman. Bilangan kompleks Z adalah pasangan tempat X, Y dari bilangan real X dan Y. Atau bisa disebut juga bilangan kompleks yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bentuk bilangannya sendiri, yaitu Z sama dengan X ditambah I dikali Y. Nah, untuk X-nya itu bilangan real bisa disimbolkan rek Z. Nah, untuk Y-nya itu bilangan imajiner bisa disimbolkan im Z. Nah, untuk I-nya itu satuan imajiner. Nah, perlu diingat nih teman-teman, jika I sama dengan akar negatif 1, maka I kuadrat sama dengan negatif 1, I pangkat 3 sama dengan negatif I, dan terakhir I pangkat 4 sama dengan 1. Dan ini terus mengulang ya teman-teman. Contohnya untuk I pangkat 5 itu akar negatif 1, dan I pangkat 8 juga 1. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman. Kita bisa lihat untuk I pangkat 1 ditambah I pangkat 2 sampai I pangkat 43. Nah, untuk penyelesaiannya gini, I pangkat 1 ditambah I pangkat 2 sampai I pangkat 4 itu hasilnya 0. Kenapa? Karena I pangkat 1 itu I pangkat 2 itu negatif 1, I pangkat 3 itu negatif I, dan I pangkat 4 itu 1. Nah, jika dijumlahkan itu hasilnya 0. Nah, untuk pertanyaan yang ini, karena penjumlahan sampai I pangkat 43, ini lakukan seperti tadi ya teman-teman. Nah, kita bisa ditambahkan sampai I pangkat 36. Nah, sampai di sini berarti I pangkat 40 kan teman-teman. Nah, berarti sisa berapa? Sisa 3, yaitu I pangkat 41 sampai I pangkat 43. Itu sama dengan negatif 1. Kenapa bisa negatif 1 nih teman-teman? Karena I pangkat 41 itu kembali lagi seperti awal, itu I. Nah, untuk I pangkat 42 itu negatif 1, untuk I pangkat 43 itu negatif I. Nah, jika dijumlahkan hasilnya negatif 1. Nah, adapun contoh lainnya nih teman-teman, yaitu Z sama dengan 2 ditambah 3I. Nah, tentukan re Z dan im Z-nya. Nah, untuk penyelesaiannya gampang nih teman-teman. Untuk re-nya itu kan bilangan realnya yaitu 2. Nih, kita bisa lihat 2. Nah, untuk imajinernya yaitu 3, karena berdampingan dengan I yang merupakan satuan imajiner. Nah, di sini ada contoh keduanya yaitu Z sama dengan negatif I. Untuk bilangan realnya itu 0, dan bilangan imajinernya itu negatif 1. Nah, gampang kan teman-teman? Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amalia. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke operasi bilangan kompleks. Di sini kita misalkan Z1-nya adalah X1 plus Y1 dan Z2-nya X2 plus Y2. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, konsepnya sama. Kita kelompokkan bagian realnya dengan bagian real dan bagian imajiner dengan bagian imajiner, baru dioperasikan. Untuk bagian yang perkalian itu sama, kita kelompokkan terlebih dahulu, baru nanti dioperasikan perkaliannya. Untuk yang pembagian, ini kita menggunakan konsep perkalian sekawan ya. Nah, lanjut ke contoh soal. Di sini kita punya 3 plus 2i ditambah 5 minus i. Hasilnya adalah 8 plus i dengan mengumpulkan bagian real dan imajinernya. Untuk bagian pengurangan, ini kita punya soal 6 minus 7i dikurangi 4 minus 11i. Kita kelompokkan bagian real bagian imajinernya. Kita dapatkan 2 plus 4i. Nah, untuk yang perkalian, di sini kita ada soal Z sama dengan 5 minus 2i. Yang ditanyakan adalah Z pangkat 3. Di sini kita menggunakan konsep segitiga Pascal. Untuk yang pangkat 3 itu harus ada 1, 3, 3, dan 1. Maka kita tuliskan di situ. Untuk bagian pertama itu kita tuliskan angka realnya dengan pangkat tertingginya 3, semakin ke kiri semakin kecil, sehingga 5 pangkat 3, 5 pangkat 2, 5 pangkat 1, dan 5 pangkat 0. Untuk bagian imajiner ya, pangkat tertingginya kita taruh di belakang, sehingga jadinya 2i pangkat 3, 2i pangkat 2, 2i pangkat 1, dan 2i pangkat 0, sehingga menghasilkan hasilnya seperti yang ditampilkan. Yang 60i kuadrat ini berubah jadi minus 60 karena i kuadrat itu minus 1, sehingga berubah jadi minus 60. Dan 8i pangkat 3 ini berubah jadi 8i karena i pangkat 3 itu hasilnya minus i, sehingga kita dapatkan Z pangkat 3 nya adalah 65 minus 142i. Nah, untuk yang pembagian, di sini kita punya soal tentukan bentuk umum dari Z sama dengan 7 minus 3i per 4 plus 2i menggunakan konsep perkalian sekawan, di mana sekawan dari penyebutnya adalah 4 minus 2i, sehingga kita kalikan dengan 4 minus 2i menghasilkan hasil 28 minus 26 plus 6i kuadrat per 16 minus 4i kuadrat. Ingat kalau i kuadrat itu minus 1, sehingga kita dapatkan hasilnya 22 minus 26i, dan bawahnya adalah per 20. Kita sederhanakan sama-sama bagi 2, menghasilkan 11 per 10 dan minus 13 per 10i, sehingga bentuk umumnya adalah Z sama dengan 11 per 10 minus 13 per 10i. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Delvia Eriastuti.
Oke, pembahasan selanjutnya mengenai konjugat bilangan kompleks, di mana tadi sudah dijelaskan ya bahwa Z ini memiliki formula X tambah Y, maka konjugat Z didefinisikan dengan Z bar sama dengan X dikurang Y. Jika kita lihat dalam ilustrasi bidang kompleks dengan Y sumber imajiner dan X sumber real. Kemudian ada persamaan dengan titik P memiliki persamaan Z sama dengan X tambah Y, maka konjugat dari persamaan tersebut adalah Z bar sama dengan X dikurang Y. Adapun contohnya, Z sama dengan 3 tambah Y, maka konjugatnya adalah 3 dikurang Y. Kemudian pada konjugat bilangan kompleks juga memiliki sifat operasi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat ke contoh soal. Ada Z1 sama dengan 8 tambah 2I, maka konjugatnya adalah 8 dikurang 2I. Kemudian ada Z2 sama dengan 2 tambah I, maka konjugatnya adalah 2 dikurang I. Untuk penjumlahan, kita jumlahkan yang real dengan yang real dan imajiner dengan yang imajiner. 8 tambah 2, 10, min 2i ditambah min i, min 3i. Untuk pengurangannya, 8 dikurang 2, 6, min 2i dikurang min i sama dengan min i. Kemudian untuk perkaliannya kita lakukan perkalian pelangi gitu ya. 8 dikali 2, 16, 8 dikali min i, min 8i, min 2i dikali 2, min 4i, min 2i dikali min i, 2i kuadrat. Sehingga kita peroleh hasilnya 14 dikurang 12i. Kemudian untuk pembagiannya, kita kalikan dengan sekawannya, yakni 2 tambah i. Kemudian kita hasilkan 16 ditambah 4i dikurang 2i kuadrat per 4 min i kuadrat. Sehingga dihasilkan 18 ditambah 4i per 5. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Caesar Nugrayani Pramesti. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakalan bahas submateri bentuk polar dari bilangan kompleks. Nah, kalau tadi bilangan kompleksnya itu dibahas dengan bentuk kartesius, kalau sekarang kita bahas menggunakan bentuk polar. Nah, bentuk polar sendiri dari bilangan kompleks ini bisa ditulis Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Atau bisa diingat dengan cepat yaitu dengan R cis atau R cos I sin, boleh kayak gitu. Nah, sama halnya dengan bilangan kompleks di bentuk kartesius, si bentuk polar ini juga punya X dan Y-nya teman-teman. Kalau di sini itu X-nya adalah R cos theta, Y-nya itu adalah R sin theta. Kayak gitu. Nanti diingat-ingat ya teman-teman X dan Y-nya. R-nya ini bisa kita cari menggunakan norm dari Z, yaitu akar X kuadrat plus Y kuadrat, atau bisa dicari dengan akar Z dikali Z bar, atau konjugat dari Z gitu. Nah, perlu diketahui, theta ini merupakan argumen dari Z, yang dimana kita jadinya bisa mencari theta sama dengan arkes tangen Y per X, yang dimana tetanya ini terletak di antara minus pi sampai dengan pi. Seperti itu ya teman-teman. Kita bahas lanjutnya di contoh soal yuk. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus 2I dalam bentuk polar. Maka ini pertama-tama kita sederhanakan dulu si pecahan ini menjadi bentuk X plus IY gitu. Nah, cara sederhananya itu kayak gimana? Yaitu dengan menggunakan perkalian sekawan seperti yang udah dijelaskan di presentator sebelumnya. Kita menggunakan perkalian sekawan, jadinya kita dapat nih hasilnya 1 plus 7I per 10. Teman-teman boleh stop berhenti di sini atau boleh dilanjutkan ke desimal. Baru bisa dilanjutkan nih kita mencari R dan tetanya. Karena kita butuh ya R dan tetanya di bentuk polar ini. R-nya tadi rumusnya akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kita masukin X-nya itu 0,1, Y-nya 0,7 ya teman-teman tuh tadi. Kemudian hasil akhirnya R-nya itu adalah 0,707. Tetanya kita menggunakan rumus arkes tangen Y per X, Y-nya itu 7 per 10, dan X-nya itu 1 per 10. Jadinya arkes tangen dari 7 per 1 atau tetanya ini sama dengan 1,428. Teman-teman boleh menggunakan kalkulator ilmiah untuk mencari teta ini, silahkan sok teman-teman diambil kalkulator ilmiahnya dan dihitung. Sehingga kita masukkan R-nya tadi 0,707, tetanya 1,428, kita masukkan ke bentuk polar, yaitu Z sama dengan 0,707 kali cos 1,428 ditambah dengan I sin 1,428. Nah, itu kalau misalkan dari kartesius ke bentuk polar. Coba kalau sekarang dibalik, bentuk polar ke bentuk kartesius. Sama halnya dengan tadi kita ganti dari kartesius ke polar, sekarang kita butuhnya X dan Y. Kalau tadi kan R dan theta, sekarang kita cari X dan Y-nya. Tadi X dan Y-nya itu apa? Aku suruh ingat-ingat, yaitu R cos theta. Y-nya apa? R sin theta. Kita masukkan nih X-nya itu ke R cos theta. R-nya akar 8, theta-nya pi per 4. Akar 8 bisa kita sederhanakan jadi 2 per 2 akar 2. Cos pi per 4-nya itu adalah setengah akar 2. Kita kalikan menjadi 2. Jadi X-nya adalah 2. Y-nya juga sama kayak tadi, R sin theta menghasilkan Y sama dengan 2. X-nya 2, Y-nya 2, udah ketemu, kita masukkan ke bentuk kartesius. Z sama dengan X plus IY. Berarti kita mendapatkan Z sama dengan 2 plus 2I. Seperti itu teman-teman. Submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizky. Kepada Saudari Rizky dipersilahkan. Masuk ke pembahasan kelima, pangkat bilangan kompleks.
Bilangan kompleks dalam bentuk polar adalah Z sama dengan R kali cos theta ditambah I sin theta. Jika Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2, maka Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurang sin theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah cos theta 1 dikali sin theta 2. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya ini adalah rumus penjumlahan cos dua sudut ini. Cos dua sudut, dan ini merupakan rumus dari penjumlahan sin dua sudut, di mana adalah ini. Sehingga hasil akhirnya adalah Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I dikali sin theta 1 tambah theta 2. Dari Z1 dikali Z2, hasil akhir dari Z1 dikali Z2 ini, kita itu bisa memunculkan dasar dari dalil de Moivre. Rumus ini tuh bisa diperluas menjadi Z1 dikali Z2 sampai dengan Zn sama dengan R1 dikali R2 sampai dengan Rn dikali cos theta 1 tambah theta 2 dan seterusnya sampai theta n ditambah I sin theta 1 tambah theta 2 dan seterusnya sampai theta n. Jika Z1 sama dengan Z2 dan seterusnya sampai Zn diperoleh Z pangkat n sama dengan R pangkat n dikali cos n theta ditambah I sin n theta untuk setiap n anggota bilangan asli. Dimana mengapa berubah menjadi Z pangkat n dan R pangkat n di sini karena ini sama Z1 dan Z2-nya. Jadi Z1 dikali Z2 sampai dengan Zn, R1 dikali R2 sampai dengan Rn itu sama kasusnya. Jadi Z pangkat N, R pangkat N itu sama seperti A1 dikali A2 sampai dengan AN itu sama kayak menghasilkan A pangkat N. Begitu juga untuk sudut. Sudut di Z1 sama dengan Z2 sampai Zn itu sudutnya sama atau tetanya sama. Sehingga theta 1 tambah theta 2 dan seterusnya sampai theta N bisa kita tulis menjadi N theta. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal. Hitunglah Z sama dengan minus 9 ditambah I 3 akar 3 pangkat 3. Kita tentukan X dan Y-nya dulu. X sama dengan minus 9, Y sama dengan 3 akar 3. Lalu kita masukkan ke R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadinya akar minus 9 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. Jadi R sama dengan 6 akar 3. Kemudian kita cari tetanya dengan memasukkan arcestan Y per X, di mana Y-nya 3 akar 3, X-nya minus 9, sehingga theta ada di kuadran 2 karena X minus Y-nya plus. Theta bernilai 150 derajat atau bisa kita tulis 5pi per 6. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk polarnya. Bentuk polar ini bisa kita ambil dari rumus bentuk dalil de Moivre, di mana Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta. Theta di sini ya bisa kita dapat dari soal, karena soal pangkat 3 maka tetanya pangkat 3, sehingga Z pangkat 3 sama dengan N akar 3 pangkat 3 cos 3 5pi per 6 ditambah I sin 3 5pi per 6. Z pangkat 3 sama dengan 648 akar 3 cos 5pi per 2, karena ini kita bisa sederhanakan ditambah I sin 5pi per 2. Z pangkat 3 sama dengan 648 akar 3 cos 5pi per 2 sama dengan cos 450 derajat bernilai 0 ditambah I sin 450 derajat itu 1. 0 ditambah I dikali 1 sama dengan 1, sehingga akhir Z pangkat 3 sama dengan 648 akar 3I. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk eksponennya, di mana rumusnya Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Z sama dengan R 6 akar 3 dikali E pangkat I 5pi per 6. Z pangkat 3 sama dengan 6 akar 3 E pangkat I 5pi per 6 pangkat 3. Hasil akhirnya adalah Z pangkat 3 sama dengan 648 akar 3 E pangkat I 5pi per 2, karena ini bisa kita sederhanakan. Sekian penyampaian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Zahira. Untuk materi selanjutnya yang keenam itu ada akar bilangan kompleks. Bilangan kompleks W adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks Z. Jika W pangkat N sama dengan Z dan ditulis W sama dengan Z pangkat 1 per N, jika W sama dengan R dikali cos C plus I sin C, akar pangkat N dari bilangan kompleks Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, maka W pangkat N sama dengan Z, yaitu R pangkat N cos NC plus I sin NC sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. R pangkat N sama dengan R, maka R sama dengan akar pangkat N dari R dan NC sama dengan theta ditambah 2kpi atau K bulat. Maka C sama dengan theta ditambah 2kpi per N. Jadi akar pangkat N dari bilangan kompleks yaitu Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta adalah W sama dengan akar pangkat N dari R cos theta plus 2kpi per N ditambah I sin theta plus 2kpi per N untuk K bilangan bulat dan N bilangan asli. Dari persamaan W pangkat N sama dengan Z, ada N buah akar berbeda yang memenuhi persamaan itu.
Untuk mempermudah, maka dipilih K-nya itu dari 0, 1, 2, 3, hingga N-1. Theta plus 2 Kpi per N terletak di antara 0 dan 2 Pi. Sehingga diperoleh Z1, Z2, Z3, hingga dengan Zn sebagai akar ke N dari Z. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini tentukan semua nilai akar-akar dari W sama dengan akar pangkat 3 dari -1. Maka untuk menyelesaikannya di sini ada W. Akar pangkat 3 dari -1, Z-nya di sini -1 dan R-nya di sini akar dari -1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 dan tetanya di sini tangen inverse 0 per -1 sama dengan pi. Maka Z dalam bentuk polar adalah Z sama dengan 1 dikali cos pi ditambah I sin pi. Untuk persamaan W pangkat N sama dengan Z, maka W pangkat 3 sama dengan -1 sehingga R pangkat 3 cos 3si ditambah I sin 3si sama dengan 1 cos pi ditambah I sin pi, maka R pangkat 3 sama dengan 1 atau R sama dengan 1. Maka hasilnya di sini si sama dengan pi per 2 Kpi per 3 dengan K-nya di sini 0, 1 hingga dengan N-1. Karena pangkat 3 pada soalnya maka harus tentukan W1, W2 hingga W3-nya. Untuk W1-nya di sini yaitu 1 dikali cos pi plus 0 per 3 ditambah I sin pi plus 0 per 3 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2 akar 3I. Untuk W2-nya I pangkat 2 dikali cos pi plus 2pi per 3 ditambah I sin pi plus 2pi per 3 sama dengan -1 ditambah 0I sama dengan -1. Untuk W3-nya di sini 1 pangkat 3 yaitu dikali cos pi plus 4pi per 3 ditambah I sin pi plus 4pi per 3 sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 2 akar 3I. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua presentator kelompok 4. Kami dari kelompok 4 berharap penjelasan dari kelompok kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau masih ada yang belum dipahami, silahkan komen di bawah sini ya teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.